selamat datang di Dazil Production. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menginstal PrestaShop di komputer kita masing-masing. Sebelumnya kita download dulu packing dari installer PrestaShop ini dengan mengunjungi situs www.prestashop.com. Sebelumnya kita disuruh masukkan email dulu, masukkan itu ya, sedikit data. Nah, teman-teman bisa download. Kebetulan yang terbaru sebelum saya ngupload video ini, PrestaShop itu versinya 1.6 dengan kapasitas 20 MB, 20,3 sekian MB. Jadi teman-teman bisa download ya. Sambil ngedownload, kita buka atau kita aktifkan server kita dulu. Kebetulan saya memakai Exam. Teman-teman buka Exam Control Panel, lalu aktifkan Apache dan MySQL. Setelah Apache dan MySQL-nya running, kita tutup Exam-nya. Lalu kita beralih ke browser, buka localhost php myadmin. Ini bertujuan untuk membuat sebuah database baru ya. Kita membuat database baru untuk PrestaShop ini nantinya. Nah, kita buat dengan nama PrestaShop. Kita create. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen pakai SQL Yoke, nggak apa-apa. Sebenarnya sama. Setelah database-nya terbentuk, kita tinggal nunggu PrestaShop-nya selesai diinstal. Kenapa kita tidak membutuhkan tabel ataupun record? Karena ketika kita nginstal nanti, dia akan nambah sendiri. PrestaShop akan mengisi sendiri secara otomatis. Nah, downloadannya sudah selesai, kita open folder. Nah, ini dia PrestaShop 1.6. Nah, kita kopikan ya, kita copy ke C, Exam, lalu htdoc. Nah, kita pastikan di sini. Nah, ini dia. Lalu kita ekstrak ya, kita ekstrak here menggunakan WinRAR. Kalau teman-teman memakai server WAM server, teman-teman bisa meletakkan di C, WAM, lalu folder www. Tergantung di mana teman-teman install ya. Kalau instalnya di C, berarti C, WAM, www. Kalau pakai SAM, C, SAM, lalu htdoc gitu. Nah, setelah ekstraknya selesai, nah ini dia isi dari installer PrestaShop. Nah, kita beralih ke browser lagi, buka localhost, lalu PrestaShop /install. PrestaShop ini nama folder di C tadi ya, yang di htdoc tadi. Nah, ini dia, kita rubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia biar gampang. Klik berikutnya, setujui lisensinya. Memang agak lama karena dia membutuhkan jaringan ya. Nah, di sini informasi tentang toko, kita isi nama tokonya. Misalnya di sini saya buat toko namanya Testing Shop. Lalu bergerak di kegiatan jasa, negaranya saya pilih Indonesia. Untuk zona waktu, saya pilih Asia/Jakarta. Nah, ini informasi tentang akun kita ya, akun kita sebagai admin yang akan mengelola toko ini nantinya.
Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke dashboard adminnya itu kita harus menggunakan akun ini gitu. Jadi teman-teman ingat ya, alamat email dan password toko ini. Nah, gitu. Saya rubah password, lalu ulangi passwordnya, klik berikutnya. Di sini terdapat kesalahan bahwasanya password itu tidak boleh kurang dari 8 karakter. Jadi di sini tinggal kita tambahkan lagi ya, kita rubah menjadi 8 karakter passwordnya, lalu klik berikutnya. Nah, di sini kita buat nama database-nya itu PrestaShop, lalu klik tes koneksi. Ya, database yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau sudah terhubung, kita next saja. Nah, ini proses dari penginstalan PrestaShop. Jadi, nah ini kan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dia membuat tabel di database. Lalu pokoknya dia ya secara otomatis membuat toko dan bahasa. Nah, saya rekomendasikan teman-teman menginstal PrestaShop ini menggunakan sedang terkoneksi ke internet karena contohnya pada awal-awal tadi kan kita memilih bahasa Indonesia. Nah, installer dari PrestaShop ini tidak dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Jadi dia harus mendownload pack-nya dulu dari situs resminya. Jadi ya menggunakan jaringan. Kalau teman-teman tidak terkoneksi, maka nanti pada saat proses instalasi ini akan terjadi error gitu. Nanti udah capek-capek nunggu kan sekitar yang keberapa udah habis di error gitu. Nah, setelah selesai diinstal kita masuk ke C samhtdoc, kita cari folder install lalu delete ya, delete karena kalau enggak kita nggak bisa masuk ke adminnya. Nah, kita masuk ke front office. Di mana ini adalah tampilan dari toko kita. Ya, seperti ini. Lalu kita juga masuk ke bagian pengelola adminnya. Kita masukkan username dengan alamat email pada saat kita install di pertama tadi. Terus passwordnya juga. Nah, kita masuk sebagai administrator. Nah, ini dashboardnya. Di sini tempat kita ngatur-ngatur semuanya, barang segala macam semuanya di sini di admin di dashboard tadi kita aturnya. Ya, mungkin ini saja ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.